Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Anak kelas 2 A, B, C, D. Sehat semua pada pagi hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Yang kita minta pada pagi ini kita bisa sehat, kita bisa mengikuti pembelajaran yang sudah terjadwalkan. Anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan tentang materi azan. Bahkan kemarin kalian sudah pinter-pinter semua. Ibu kasih jempol bagi yang sudah mengirimkan video kalian untuk membacakan doa setelah azan. Bagi yang belum, nanti beransur-ansur pelan-pelan supaya kalian mengirimkan video tersebut. Nah anak-anakku sekalian, kemarin waktu kita mempelajari tentang azan adalah tiba waktunya sholat. Nah yang sekarang yaitu tentang sholat, ya terutama sholat fardu. Sholat fardu ini anak-anakku sekalian wajib kita laksanakan. Tidak ada pengecualian. Bu, saya lagi sakit, saya lagi mules, saya lagi sakit gigi, saya lagi pusing, jadi nggak sholat, nggak boleh. Karena sholat itu adalah kewajiban kita. Apa arti wajib? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Coba kalian Ibu tawarkan, mau dapat pahala atau mau dapat dosa? Nah tentunya kita akan mendapatkan pahala. Inginnya kita dapat pahala. Nah anak-anakku sekalian, sholat adalah salah satu daripada rukun Islam. Ya, sholat itu termasuk salah satu rukun Islam. Yang kedua, yang pertama kan syahadat, yang kedua sholat. Nah sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imanuddin. Berarti kalau kita sholat, kita menegakkan tiang agama kita. Kalau kita tidak sholat, berarti kita meruntuhkan agama kita. Maka sholat adalah kewajiban bagi kita umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban. Lalu anak-anakku sekalian, sholat yang kita kerjakan dalam sehari semalam itu ada 5. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, kelima macam sholat ini tidak boleh salah satunya kita tinggalkan. Saya mah males sholat subuh, sholat zuhur aja, sholat subuhnya masih ngantuk, gak boleh. Semuanya kelima sholat ini harus kita kerjakan. Bilangan rakaat pada sholat-sholat ini berbeda. Ya, kalau sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat, sholat asar ada 4 rakaat, sholat maghrib ada 3 rakaat, sholat isya ada 4 rakaat. Kalau kita jumlahkan kelima sholat ini, jumlah rakaat yang kita kerjakan dalam sehari semalam adalah 17 rakaat. Ada berapa anak? Ya, 17 rakaat. Nah nanti Ibu tanyakan, kalau sholat subuh berapa rakaat? Ayo berapa rakaat? Iya 2 rakaat. Sholat subuh ini 2 rakaat, cuma sebentar lah, cuma melaksanakannya masih ngantuk, masih tidur, masih bobo. Nah ini tadi, ini harus kita lawan karena merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Lalu anak-anakku sekalian, setelah kita sholat, siapa saja sih yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Tidak semua ya umat manusia melaksanakan sholat. Disuruh Allah sholat tidak semuanya. Hanya ada beberapa ketentuan syarat kita bisa melaksanakan sholat. Apa syaratnya? Yang pertama beragama Islam. Jadi kalau orang yang tidak beragama Islam tidak dikenankan untuk melaksanakan sholat yang seperti kita laksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Enggak. Hanya umat Islam. Kita kan umat Islam, berarti kita harus melaksanakan kelima sholat ini. Yang pertama beragama Islam syaratnya.
Yang kedua, syaratnya sudah balik. Sudah balik ini artinya sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Bu, saya kan masih kelas 2, belum balik. Tidak apa-apa. Ini sebagai latihan kalian. Ya. Karena pada usia 7 tahun harus sudah sholat. Bahkan kalian bisa dipukul kalau tidak sholat. Ya, jadi harus. Ya. Lalu yang ketiga adalah syarat wajib sholat itu berakal sehat. Jadi kalau yang di jalanan itu anak-anakku sekalian yang tidak pakai baju, terus makannya basing-basing di jalan, ya dalam keadaan kotor, yang pemikirannya tidak sehat, itu tidak dikenakan. Nah, bagi kalian yang sehat harus. Mau kalian dibilang orang yang akalnya tidak sehat? Kan nggak mau kan? Karena kita memiliki badan yang sehat, akalnya juga sehat. Jadi kalau yang tidak sholat berarti tidak sehat nanti akalnya. Nah, jadi kalian supaya badannya sehat, akalnya sehat, jadi anak soleh dan soleha, jangan lupa sholat 5 waktu. Lalu syarat yang keempat adalah anak-anakku sekalian bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, tadi maka sebelum sholat kan kita berwudu dulu, berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, wudunya ini juga harus mengikuti ketentuan. Kalau wudunya tidak sah, nanti sholatnya juga tidak sah, maka harus ditertibkan. Ketentuan-ketentuan wudu nanti pada pelajaran yang lalu sudah dijelaskan. Ya, kalian waktu kelas 1 sudah belajar. Nah, sekarang tinggal pelaksanaan ibadah sholatnya. Lalu syarat berikutnya adalah kita sudah sampai dakwah kita. Nah, ini Ibu sudah menyampaikan pada kalian. Berarti kalian sudah tahu bahwa sholat adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kalian tidak mau melaksanakan sholat. Karena merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Itu anak-anakku sekalian ya. Lalu anak-anakku sekalian, ketika kita sholat, ada juga hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? Itu bisa kalian lihat di bukunya pada halaman 28 sampai halaman 29. Hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Ya, bisa kalian baca bukunya dengan teliti, dengan cermat. Ya, nanti kalian bisa tahu bahwa hal-hal yang membatalkan sholat itu diantaranya apa saja. Lalu anak-anakku sekalian, selain itu ada keserasian kita ketika melaksanakan gerakan sholat, yaitu dengan bacaannya. Jadi yang pertama kita harus niat. Ya, harus niat. Niatnya mau sholat apa? Kalau mau niat sholat subuh ya sholat subuh. Jangan sholat asar diniatkan sholat subuh. Itu nggak sinkron, nggak serasi, maka nggak sah. Ya, karena waktu-waktunya sudah ditentukan. Jadi yang pertama itu niatnya. Lalu yang kedua ketika takbiratul ihram. Misalnya kita niat nih, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala Allahu akbar. Ketika mengangkat tangan Allahu akbar, ya, berbarengan dengan niat kita tadi, langsung kita dakap tangan kita. Ya. Ketika kita ini langsunglah kita membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran. Bu, kalau belum boleh, ya yang belum boleh, belum bisa baca yang surat yang panjang, boleh nggak surat yang pendek? Boleh. Yang tidak boleh ini tidak melaksanakan sholat. Nah, lalu anak-anak sekalian, setelah kita selesai membaca surat-surat yang lain, kita takbir lagi Allahu Akbar. Kalian ruku.
bacaan rukunya juga ada. Setelah dari ruku selesai, kita bangkit dari ruku, itu namanya i'tidal. Itu juga ada bacaannya anak-anakku sekalian, enggak basi-basi. Setelah itu kita takbir kembali, kita melaksanakan sujud. Di dalam kita melaksanakan sujud itu juga ada bacaannya. Tentu kalian sudah banyak yang hafal. Setelah itu bangkit dari sujud, duduk ya, baca tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir nanti. Setelah selesai ucapkan salam. Nah, tanda berakhirnya gerakan sholat kita adalah dengan ucapan salam. Yang mana ucapan salam? Setelah kita tahiyat akhir, tasyahud akhir selesai, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesailah kita dalam gerakan dan bacaan sholat kita. Jadi diawali dengan takbir, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, ketentuan-ketentuan itu harus kita laksanakan. Kita harus tertibkan. Nanti kita akan pelajari lagi ya tentang rukun dalam sholat, sunnah-sunnah sholat dan sebagainya. Akan kita pelajari lagi. Ya, pada pagi ini mungkin ibu cukupkan sampai di sini anak-anakku sekalian. Tetap jaga kesehatan kalian. Walaupun kita dalam keadaan pembelajaran seperti ini, kalian harus semangat, harus menjadi anak yang pintar. Pesan ibu, jangan tinggalkan sholat. Ya, setuju anak-anakku sekalian? Nah, ibu berdoa semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.